Kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Kotrun Nada mengenai membaca Al-Quran tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga bisa menjadi obat penawar bagi jiwa yang gelisah. Nah, dari manakah datangnya kegelisahan jiwa itu? Ternyata bisa jadi kegelisahan itu bersumber dari setan atau jin. Karena itu kita akan mendengarkan tausiah dari Syekh Ahmad Al-Misri mengenai Al-Quran sebagai penangkal kesyirikan dan syirik. Silahkan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para guru-guru kita yang hadir, wabil khusus Ustazah Kotrun Nada yang tadi menyampaikan nasihatnya, ilmunya kepada kita semua, Ustaz Sufyan dan teman-teman kru TV One yang mereka ini adalah para pejuang yang di balik layar, yang di balik kamera ini, mereka yang menjadi sebab para jamaah yang hadir atau jamaah yang ada di rumah khususnya untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, para jamaah yang hadir, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang bercahaya, cahaya lampu terlalu terang. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini adalah kitab yang berbeda dengan kitab yang lain. Al-Quran ini adalah kitab dan sekaligus mukjizat. Berbeda dengan kitab-kitab dan mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Para nabi dan rasul yang lain itu mukjizat dan kitabnya dipisahkan. Tapi Allah berikan anugerah untuk Nabi Muhammad dan umatnya Al-Quran dan kitabnya, Al-Quran kitabnya dan mukjizat disatukan. Jadi Al-Quran itu mukjizat yang abadi, disaksikan setiap saat oleh semua manusia sampai Allah menghendaki bumi ini berakhir atau dunia ini berakhir. Siapa saja yang ingin mendekat dengan Allah, baca Al-Quran. Siapa yang ingin Allah tambahkan imannya, baca Al-Quran. Siapa yang merasa bumi terasa sempit untuknya, hendaklah dia baca Quran. Siapa yang merasa bahwa ada kegelisahan dalam hatinya, di dalam dirinya, ada permasalahan dalam kehidupannya, hendaklah membaca Quran. Susah tidur, baca Al-Quran. Ingin Allah tambahkan iman, baca Al-Quran. Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran akan menambahkan keimanan mereka. Dan Allah sampaikan di ayat yang lain, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah di samping keimanan mereka yang mereka punya. Semua obat itu pahit kecuali Al-Quran. Allah sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah menggunakan kalimat syifa, bukan dawa. Dawa dalam bahasa Arab artinya obat. Halo? Masih hidup? Kalimat dawa dalam bahasa Arab artinya apa? Obat. Obat itu kadang-kadang kita konsumsi, kita sembuh, kadang-kadang tidak, betul? Tapi kalau Allah gunakan kalimat syifa, berarti Al-Quran itu sebagai penawar. Menangkal segala keburukan, kejahatan yang di dalam diri kita. Maka kalau sedang sakit, ruqyah diri Anda terlebih dahulu dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin. Dan Al-Quran ini adalah sumber kehidupan. Obat untuk segala penyakit. Bukan berarti saya meruqyah diri sendiri, saya tidak perlu ke dokter. Silahkan ke dokter, berobat boleh. Tapi jangan lupa kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang mulia. Siapapun berpegang teguh kepadanya akan mendapatkan keselamatan, syafaat, kebahagiaan.
Bahkan setiap huruf kita baca dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita perhatikan ayat Al-Quran. Saya yakin para jemaah kalau lagi gelisah, lagi nggak nyaman, hati was-was dan lain. Coba kalau baca ayat-ayat Al-Quran, Allah hilangkan itu semua. Allah jadikan hati kita tentram, hati kita jadi tenang, bahagia. Maka di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka jangan sampai kita sebut bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita tidak baca Quran. Imam Asy-Syafi'i di luar Ramadan sebulan sekali khatam Quran. Kemudian beliau di bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Sa'id bin Jubair 2 malam sekali khatam Quran. Al-Walid bin Abdul Malik di bulan Ramadan 17 kali khatam Quran. Imam Qatadah seorang ulama ahli tafsir di luar Ramadan 7 hari sekali khatam. Kalau sudah masuk Ramadan 3 hari sekali khatam. Kalau sudah masuk 10 hari akhir setiap malam sekali khatam. Imam Al-Bukhari pengarang Sahih Bukhari setiap siang beliau khatam Quran di Ramadan. Habis sholat tarawih beliau bangun sholat lagi dengan membaca Al-Quran 3 malam sekali khatam Al-Quran. Sampai ada seorang dari salafus salih, beliau pada saat wafat anaknya meninggal, anaknya menangis. Kemudian ayahnya mengatakan, "Nak, jangan nangis, aku telah khatam Al-Quran 4.000 kali di kamar ini." Luar biasa mereka. Maka Al-Quran itu menjadi obat bagi kita, penawar bagi kita, menjadi syifa untuk hati yang sedang gelisah. Kalau antum mau jauh dari segala keburukan, baca Al-Quran. Coba lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kita jelaskan sebagian daripada surat. Al-Quran ini semua menjadi obat. Surat apapun yang antum baca dengan niat dan tujuan kesembuhan, Allah sembuhkan. Tapi harus penuh dengan yakin. Jangan coba-coba sama Allah. Halo? Ada orang bilang, saya mau coba baca Quran, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Saya mau coba bersedekah, bisa jadi Allah sembuhkan. Saya coba sholat malam, saya coba silaturahim. Kalau sama Allah tidak boleh, Kalau sama manusia boleh? Kalau sama manusia mencoba, bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau sama Allah tidak pantas seorang muslim yang penuh yakin kepada Allah, yang yakin kepada zat yang maha agung, yang maha menyembuhkan, bahwa saya mencoba baca Quran, mudah-mudahan saya baru dengar tadi ceramah si fulan dan fulan di TV atau di potongan ceramah, kemudian saya bilang, saya coba baca Quran. Jangan katakan kalimat coba, tapi katakan saya akan baca Quran karena saya yakin Al-Quran menyembuhkan. Sebagaimana dalam hadis kudusi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanna 'abdi bi." Aku bersama hamba selama hamba itu berbaik sangka kepada Allah. Ana 'inda dhanna 'abdi bi. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, kita dapatnya baik sangka. Kalau kita buruk sangka, ya nggak bakalan dapat yang baik sangka dari Allah. Maka Al-Quran ini kalau kita bertanya, Al-Quran itu surat yang mana yang paling bagus? Al-Quran semua bagus. 114 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua indah. Semua mulia, semua menjadi obat. Tapi kata ulama bahwa ada surat-surat itu yang memiliki keistimewaan. Kita coba hitung bersama-sama. Yang pertama surat Al-Fatihah. Surat apa? Surat Al-Fatihah ini surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat yang paling agung. Al-Quran semua dirangkum dalam Al-Fatihah. Isi kandungan Al-Quran semua ada di mana? Surat Al-Fatihah. Maka disebut Fatihatul Kitab. Pembuka Alkitab. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sampai-sampai Nabi SAW tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu turut surat sebagaimana surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dan isinya adalah doa. Dan penuh dengan keberkahan. Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari Muslim, beliau meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah sembuh. Kita kalau ruqyah orang dengan surat Al-Fatihah bisa pingsan itu orang. Kalau sehat bisa sakit. Kenapa? Keyakinannya berbeda. Beliau baca Al-Quran, surat Al-Fatihah yang biasa kita baca setiap hari, setiap saat. Bahkan kita bacakan ke anak kita, istri kita yang sedang sakit, mengalami gangguan dan lain. Itu kadang-kadang kita bacakan gak mempan. Kenapa? Kurang yakin. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu wa arda, beliau minum racun untuk membuktikan bahwa Allah zat yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat. Beliau baca bismillah tidak kenapa-kenapa. Minum apa? Minum apa? Kita makan makanan basi aja tepar masuk rumah sakit. Kenapa? Karena yakin.
Kalau antum baca surat Al-Fatihah sebagaimana keyakinan Rasulullah dan para sahabat, akan menjadi obat. Maka sampai Nabi SAW terheran-heran, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahu dari mana wahai Abu Sa'id Al-Khudri, ini ruqyah. Ya, sampai diberikan imbalan orang tersebut, sahabat tersebut, sampai Nabi SAW kebagian. Maka kalau antum mau ada gangguan, ada kesulitan dalam kehidupan, baca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian apa lagi? Ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi ini menjadi pengangkal untuk sihir. Kalau yang ada gangguan, biasanya kalau kita ngeruqyah orang, gak usah baca surat-surat yang lain. Surat ayat Al-Kursi saja itu luar biasa. Ayat Al-Kursi itu selalu kalau saya gunakan untuk ruqyah orang, itu sebelum apa-apa itu baru baca satu baris, dua baris saja, sudah dia merasa terganggu. Karena dia adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. A'zam ayat fil Quran. Ayat yang paling agung. Sampai para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau apa? Saya dulu diamanahkan, saya ditugaskan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk menjaga sedekah Ramadan. Kurma sedekah. Akhirnya beliau didatangi oleh jin, tapi menjelma dalam bentuk manusia. Dia mencuri dengan ambil dari kurma tersebut. Kemudian ditangkap sama Abu Hurairah. Kata dia apa? Saya orang miskin, saya punya anak, saya punya keluarga. Dilepas. Kasihan sama dia. Terus esok pagi kata Nabi, "Madza fa'ala asirukal bariha?" Apa yang dilakukan oleh orang yang kau tangkap semalam? Ya Rasulullah, dia bilang dia orang miskin, orang susah dan lain, saya lepas dia. Terus kata Nabi, nanti dia datang lagi. Karena kasihan, dilepas lagi. Sampai yang ketiga kali. Kata dia apa? Ini udah ketiga kali. Setiap kali dilepas nggak bisa, harus kamu datang ke Rasulullah. Kata dia, udah lepas aku dan saya akan kasih amalan. Apa amalannya? Jin menasihati dia, tuh bayangkan. Sampai dia mengatakan apa? Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur akan dijaga sampai pagi hari. Luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Betul apa yang dia sampaikan, tapi dia tetap berdusta. Maka kalau jin itu lagi kita ruqyah, dia ngoceh, kita nggak boleh kasih kesempatan berbicara. Kenapa? Ocehan jin itu tidak boleh dibenarkan. Yang kedua, dia menjadi adu domba atau fitnah antara orang. Oh, yang membuat sihir kok dia omnya fulan atau fulan dan fulana. Jadi membuat adu domba antara manusia. Sampai Nabi SAW mengatakan, tahukah siapa yang kau tangkap berapa kali? Kata sahabat itu, saya tidak tahu ya Rasulullah. Itu dzaka syaitan. Itu adalah syaitan. Kemudian surat Al-Fatihah, ayat Al-Kursi. Kemudian apa lagi? Ada 4 qul. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu surat-surat yang kita baca untuk pengobatan. Dan Nabi SAW meruqyah dirinya sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi meruqyah dirinya sendiri dengan trikul. Yang dimaksud trikul terakhir. Karena ada yang bilang trikul itu yang mana? Kan dalam Al-Quran itu ada 5 kul. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, surat Al-Jin. Surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan mulai semua dengan qul. Yang maksud di sini adalah 3 qul terakhir dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi meruqyah dirinya sendiri setiap malam sallallahu alaihi wasallam dengan mengumpulkan 2 telapak tangannya, kemudian beliau baca 3 qul tersebut, kemudian beliau tiup, kemudian beliau usap ke bagian tubuh yang bisa beliau lakukan setiap malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau meruqyah dirinya dengan Al-Quran. Maka jangan jauh sedikit pun dari Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan kesembuhan, memberikan menjadi sahabat kita di dunia dan insyaallah menjadi syafaat di akhirat. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Baik, terima kasih jazakumullah ahsanul jaza Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri yang telah memberikan bagaimana Al-Quran sebagai asyifa atau penawar dan juga penangkal daripada kesyirikan dan juga sihir. Nah pemirsa, nanti kita akan elaborasi materi yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab yang pasti mungkin jamaah juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.